Bab 611, Fragmen Konsep Pedang. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Ketika mereka mendengar kata-kata Han Suenai dan memperhatikan gerakan macan api bermata tiga, sudut mulut semua orang yang tidak melangkah ke harta karun Raja Pedang berkedut. Baru sekarang mereka menyadari bahwa alasan mengapa macan api bermata tiga begitu takut pada gadis muda itu ternyata karena dia pernah dibekukan menjadi es loli oleh gadis muda itu. Seperti yang diharapkan dari ahli tahap interpretasi Void, dia dapat dengan mudah menggunakan konsep esnya untuk membekukan binatang iblis tahap inisiasi Void tingkat ke-9 yang tangguh menjadi es loli. Banyak orang menghela nafas pada diri mereka sendiri. Selanjutnya, semua orang mengikuti mereka untuk melewati penghalang semi-transparan di pintu dan memasuki harta karun Raja Pedang, sedangkan Dong Ming melakukan apa yang dia katakan dan memilih untuk menjadi yang terakhir masuk. Di balik penghalang semi-transparan, Duan Lingtian dan Han Suenai merasakan sosok mereka jatuh tanpa henti. Setelah jatuh selama lebih dari 10 napas, kabut dan awan kehitaman di depan mata mereka telah menghilang. Sebuah gua yang luasnya tak terbatas telah muncul di depan mata mereka. Bang, 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 bang. Tepat pada saat ini, gelombang poni besar terdengar dari depan, dan itu jelas masuk ke telinga Duan Lingtian dan Han Suenai. Ketika mereka berdua terbang ke depan, mereka dengan cepat melihat sosok lelaki tua berpakaian biru, Penatuahu. Saat ini, Penatuahu berdiri bersama dengan lebih dari 10 siluet berbentuk manusia semi-transparan. Siluet bentuk manusia ini semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang sekuat Penatuahu. Tetapi setiap kali siluet berbentuk manusia ini diledakkan hingga dispersi oleh Penatuahu, mereka akan memadatkan diri mereka sendiri, membuktikan diri mereka sulit untuk dibunuh seperti kecoa. Bayangan boneka asal. Pupil Duan Lingtian mengerut ketika dia melihat siluet berbentuk manusia yang tidak takut mati saat mereka melawan Penatuahu. Sepertinya Raja Bela Diri yang meninggalkan harta karun Raja Pedang ini adalah Master Prasasti. Boneka bayangan asal adalah sesuatu yang hanya bisa diringkas oleh Master Prasasti tahap Raja Bela Diri melalui formasi prasasti. Duan Lingtian tersentak. Formasi prasasti sangat mendalam, sedangkan, sampai batas tertentu, Master Prasasti tahap Martial Monarch mampu mengatur beberapa formasi prasasti yang melebihi imajinasi orang biasa. Di antara mereka adalah formasi prasasti bayangan asal ini. Kekuatan dari boneka bayangan asal bergantung pada level formasi prasasti. Formasi prasasti bayangan asal yang dibentuk oleh Master Prasasti Panggung Raja Bela Diri benar-benar mampu memadatkan boneka bayangan asal dengan kultivasi di tahap pencongkel Void dan di atasnya. Bahkan boneka bayangan asal yang lebih kuat bahkan berada di tahap inisiasi Void dan tahap interpretasi Void. Adapun wayang bayangan asal tahap transformasi Void, itu bukan sesuatu yang bisa diringkas oleh Master Prasasti tahap Martial Monarch melalui formasi prasasti. Jika itu adalah Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia akan benar-benar dapat memadatkan boneka bayangan tahap transformasi kekosongan melalui formasi prasasti bayangan asal, tapi boneka bayangan asal paling banyak bisa mencapai tingkat ke-9 tahap transformasi kekosongan. Selain itu, kelemahan terbesar dari boneka bayangan asal adalah tidak memiliki kekuatan atau konsep untuk diandalkan. Jadi meskipun itu adalah boneka bayangan asal tahap transformasi Void, ia tidak mengembangkan fragmen konsep. Catatan yang terkait dengan boneka bayangan asal dalam ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali terlintas di benak Duan Lingtian. Kultivasi dari 10 boneka bayangan asal plus ini hanya berada di tingkat keempat dari tahap inisiasi Void, dan mereka yang tidak memiliki konsep untuk diandalkan paling banyak mampu mengerahkan kekuatan 6 naga bertanduk kuno. Orang tua ini benar-benar tidak memiliki apa-apa yang lebih baik. Dia sebenarnya membuang-buang waktu dengan boneka bayangan asal. Selama batu asal dalam formasi prasasti bayangan asal di daerah dia berada belum sepenuhnya habis, tidak mungkin bagi boneka bayangan asal untuk menghilang. Duan Lingtian sedikit terdiam terhadap Penatuahu tanpa henti memusnahkan boneka bayangan asal di sana. Akan sangat bagus jika aku bisa mendapatkan beberapa batu asal dari harta karun Raja Pedang ini. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya dan sedikit menantikannya. Batu asal adalah hal-hal yang biasa digunakan di negeri asing untuk membantu dalam berkultivasi. Di negeri asing, emas dan perak tidak memiliki nilai sedikit pun. Mata uang yang beredar di negeri asing bukan lagi emas dan perak, melainkan batu asal.
Seniman bela diri yang menyerap batu asal untuk diolah jauh lebih efisien daripada murni menyerap energi roh surga dan bumi untuk diolah. Beberapa seniman bela diri dengan bakat alami yang tinggi dapat mengandalkan Origin Stone dan maju dengan pesat. Sayangnya, karena prasasti mengganggu strukturnya, batu asal yang digunakan untuk mengedarkan formasi prasasti tidak cocok untuk budidaya. Jika tidak, saya dapat mempertimbangkan untuk menggali batu asal yang digunakan dalam formasi prasasti di sini. Duan Lingtian menghela nafas pada dirinya sendiri dan merasakan sedikit kehilangan. Kakak Lingtian, kita tidak perlu memperhatikan sehingga siluet ini dan dapat langsung masuk. Siluet ini hanya boneka bayangan asal, dan mereka tidak menimbulkan ancaman bagi kita. Transmisi kekosongan Han Suenai masuk ke telinga Duan Lingtian tepat waktu. Jika ada boneka bayangan asal mengejar kita, maka aku akan langsung melenyapkannya. Selama kita meninggalkan area yang dicakup oleh formasi prasasti bayangan asal yang memadatkan boneka bayangan asal ini, boneka bayangan asal tidak akan menyerang kita lagi. Jelas, Han Suenai tahu tentang boneka bayangan asal dan bahkan tahu tentang formasi prasasti bayangan asal. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Duan Lingtian lebih memahami formasi prasasti jenis ini daripada dia. Tapi Duan Lingtian tidak mengungkapkannya, dan dia hanya setuju. Baik. Astaga, astaga, sosok mereka melintas, dan mereka tampaknya telah berubah menjadi dua sambaran petir saat mereka melintas secara langsung. Setelah beberapa saat, mereka menyusul Penatuahu. Ketika Penatuahu melihat Duan Lingtian dan Han Suenai yang telah menyusul, wajahnya tenggelam saat sedikit teror menyelimuti matanya. Kakak Lingtian, aku tidak ingin melihat kambing tua ini lagi. Han Suenai berbicara kepada Duan Lingtian saat tatapan tajamnya mengamati Penatuahu. Suenai, tidak perlu memperhatikannya sekarang, tidak ada kata terlambat untuk membunuhnya setelah kita selesai mencari harta karun Raja Pedang. Pada saat itu, tidak peduli apa yang dia dapatkan di harta karun Raja Pedang, itu akan semua milik kita. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menyangkal niat Han Suenai. Han Suenai merenung sejenak sebelum setuju. Kalau begitu aku akan membiarkannya hidup selama beberapa hari lagi. Astaga, 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 astaga. Ketika Duan Lingtian dan Han Suenai melewati area tempat Penatuahu berada, lebih dari 20 boneka bayangan asal mengembun di udara dan terbang langsung ke arah mereka. Kelompok dua Duan Lingtian yang telah dipersiapkan sejak lama tidak panik dan dengan mudah memusnahkan boneka bayangan asal ini. Ketika boneka bayangan asal memadatkan diri mereka sekali lagi, mereka sudah muncul sepenuhnya. Setelah memusnahkan dua gelombang boneka Origin Shadow, akhirnya tidak ada lagi boneka Origin Shadow yang mengejar mereka. Baiklah, kita sudah meninggalkan formasi prasasti bayangan asal. Sementara itu, Han Suenai berbicara dengan Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk. Mari kita lanjutkan ke depan. Sepanjang jalan, meskipun boneka bayangan asal yang menyerang Duan Lingtian adalah eksistensi di tingkat keempat tahap inisiasi Void, mereka tidak memiliki konsep untuk diandalkan. Dalam hal kekuatan, mereka jauh lebih rendah dari Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian hanyalah seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ketiga, kekuatan konsep yang dia pahami dan penguatan senjata rohnya memungkinkan dia untuk dengan mudah melenyapkan boneka bayangan asal dari tingkat ini. Selanjutnya, Duan Lingtian dan Han Suenai terus maju. Pada akhirnya, mereka mengalami beberapa area lagi yang diselimuti oleh formasi prasasti bayangan asal yang serupa. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat Origin Shadow Puppets. Secara bertahap, itu sedikit berat untuk dihadapi Duan Lingtian. Tetapi dengan kehadiran Han Suenai, dia dengan mudah meledakkan semua boneka bayangan asal untuk bubar. Pada akhirnya, mereka berdua tiba di ujung gua yang luas. Itu, tatapan tajam Duan Lingtian melihat sekilas bahwa sebuah kotak diletakkan di atas platform batu di kejauhan. Kotak itu tertutup debu. Ada tangga di belakangnya. Suara Han Suenai terdengar tepat waktu, dan itu jelas masuk ke telinga Duan Lingtian. Baru sekarang Duan Lingtian memperhatikan bahwa di belakang platform batu tempat kotak itu diletakkan adalah tangga yang menuju ke bawah. Tempat itu sepertinya mengarah ke ruang lain. Mari kita lihat dulu apa yang ada di dalam kotak. Kecepatan Han Suenai sangat cepat, dan dia langsung tiba di depan kotak sebelum mengangkat tangannya untuk menyapu debu di atas kotak dan membukanya. Di dalam kotak itu ada slip giok transmisi giok hijau giok dan sebuah fragmen berbentuk pedang diam-diam tergeletak di sana. Ini slip giok transmisi suara. Duan Lingtian mengenali slip batu giok,
dan kemudian dia mengulurkan tangannya sebelum menggabungkan energi asalnya ke dalamnya. Di sisi lain, tatapan Han Xuenai malah turun ke pecahan berbentuk pedang, dan tatapannya menyala. Fragmen konsep pedang. Raja bela diri itu memang murah hati. Fragmen konsep adalah sesuatu yang hanya dapat dikembangkan oleh seniman bela diri di tahap transformasi Void ke atas, dan mengandung konsep lanjutan di dalamnya. Setelah fragmen konsep yang berisi konsep lanjutan ini diperoleh oleh seseorang yang telah memahami konsep serupa, itu akan memungkinkan orang tersebut untuk mengandalkan fragmen tersebut untuk memajukan konsep orang tersebut dengan cepat. Fragmen konsep ini sekarang adalah fragmen konsep pedang. Jika itu diperoleh oleh seorang seniman bela diri yang telah memahami konsep pedang, maka seniman bela diri itu akan dapat mengandalkan pukulan untuk memahami konsep pedang dan maju dengan pesat. Bahkan jika itu adalah seorang seniman bela diri dengan kemampuan pemahaman yang rendah, kemajuan seniman bela diri dalam konsep pedang akan jauh melebihi orang-orang dengan kemampuan pemahaman yang luar biasa. Jika itu diperoleh oleh seorang seniman bela diri dengan kemampuan pemahaman yang tinggi, maka kemajuan seniman bela diri dalam konsep pedang akan lebih menakutkan. Sayangnya, aku, kakak Ling Tian, hitam kecil, putih kecil, dan emas kecil tidak menggunakannya. Han Xuenai menggelengkan kepalanya. Sementara itu, setelah energi asal Duan Ling Tian menyatu dengan slip giok transmisi suara, sebuah suara yang dalam terdengar. Tidak peduli siapa kamu, karena kamu telah memperoleh slip giok transmisi suara ini, maka kamu telah lulus tahap pertama ujian di makam warisan yang kutinggalkan. Hadiah untuk tahap pertama adalah konsep pedang tingkat lanjut tingkat ketiga. Pecahan. Suara itu menghilang pada saat ini. Fragmen konsep pedang. Duan Ling Tian kembali sadar dan melihat pecahan berbentuk pedang yang dipegang Han Xuenai di tangannya. Fragmen berbentuk pedang itu terlihat tidak berbeda dengan pecahan kaca biasa. Tapi ketika kekuatan spiritual Duan Ling Tian menyentuhnya, dia malah bisa merasakan aura yang sangat ganas menyapu keluar, dan itu langsung meledakkan kekuatan spiritual Duan Ling Tian untuk bubar. Tidak hanya itu, seketika Duan Ling Tian merasakan energi vital dan darahnya bergejolak, sebelum darah mengalir ke tenggorokannya, dan sulit untuk menahannya. Pada akhirnya, Duan Ling Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Kakak Ling Tian, ada apa? Han Xuenai memperhatikan peristiwa yang terjadi di Duan Ling Tian, dan dia tidak bisa menahan ekspresi muram saat dia berbicara dengan panik. Bab 612, Konsep Angin Tingkat Kedua. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Tidak apa. Duan Ling Tian mengulurkan tangannya untuk menyeka darah di sudut mulutnya, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Ketika dia sekali lagi melihat fragmen konsep pedang di tangan Han Xuenai, ada sedikit ketakutan jauh di dalam matanya. Fragmen konsep belaka dapat secara langsung meledakkan kekuatan spiritualnya menjadi bubar. Aura garang dan tajam itu jelas konsep pedang, apalagi, itu bahkan konsep pedang tingkat lanjut. Duan Ling Tian tersentak. Untungnya, itu hanya melindungi dirinya sendiri secara naluriah, jika tidak, aku khawatir itu tidak akan meledakkan kekuatan spiritualku, bahkan akan sangat melukai jiwaku. Konsep tingkat lanjut juga disebut sebagai konsep transformasi Void, dan itu adalah konsep yang dikendalikan oleh ahli tahap transformasi Void yang memiliki kekuatan mengejutkan. Selain itu, belum lagi semua ini, hanya berbicara tentang fragmen konsep pedang ini. Menurut apa yang dikatakan oleh Raja Pedang yang meninggalkan harta karun Raja Pedang ini dalam slip giok transmisi kosong sebelumnya, fragmen konsep ini adalah konsep pedang tingkat lanjut tingkat ketiga. Pecahan. Fragmen konsep pedang tingkat lanjut tingkat ketiga sebanding dengan kekuatan 400 naga bertanduk kuno. Kekuatan 400 naga bertanduk kuno, gagasan macam apa itu? Bahkan jika itu adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat ke-9 dan mengabaikan konsep yang dipahami oleh seniman bela diri, seluruh kekuatan seniman bela diri hanya akan sebanding dengan kekuatan 120 naga bertanduk kuno. Bahkan jika konsep menengah tingkat ke-9 yang setara dengan kekuatan 100 naga bertanduk kuno ditambahkan, itu hanya akan menjadi kekuatan 220 naga bertanduk kuno. Bahkan jika seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat 9 yang memahami konsep lanjutan tingkat pertama hanya akan mampu mengerahkan kekuatan 320 naga bertanduk kuno ketika senjata roh diabaikan. Bagi Duan Ling Tian, yang kekuatannya saat ini bahkan bukan kekuatan 10 naga bertanduk kuno ketika meledak sepenuhnya, kekuatan 400 naga bertanduk kuno tidak diragukan lagi merupakan jumlah yang sangat besar, dan semua kekuatan ini terkandung dalam fragmen konsep kecil ini. Kakak Ling Tian,
Di sini, Han Suenai dengan santai melemparkan fragmen konsep di tangannya ke Duan Lingtian seolah-olah dia sedang membuang sampah. Fragmen konsep ini tidak berguna bagiku. Sebuah fragmen konsep hanya bisa diandalkan oleh seorang seniman bela diri yang telah memahami jenis konsep untuk memahami tingkat konsep yang lebih tinggi. Sama seperti Duan Lingtian saat ini, kecuali dia memahami konsep pedang dan bahkan jika itu hanya konsep pedang dasar tingkat pertama, jika tidak, fragmen konsep hanya akan ada dalam nama yang dimilikinya. Tapi Duan Lingtian masih meraih fragmen konsep di tangannya seolah-olah dia telah mendapatkan harta yang berharga. Apa lelucon? Bahkan jika itu adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void atau beberapa ahli tahap transformasi Void, fragmen konsep ini adalah keberadaan yang mirip dengan harta berharga. Jika itu harus dikeluarkan, maka bahkan jika itu adalah ahli tahap interpretasi Void tingkat ke-9 dan bahkan beberapa ahli tahap transformasi Void yang memahami konsep pedang namun belum mencapai konsep pedang tingkat lanjut tingkat ketiga akan berjuang mati-matian untuk itu. Kakak Lingtian, kita harus turun. Duan Lingtian baru sadar ketika suara Han Suenai terdengar dari tangga di depan. Aku akan menyimpannya dulu. Setelah Duan Lingtian menyimpan fragmen konsep pedang di tangannya, dia membalas Han Suenai sebelum menuruni tangga bersamanya. Pada saat ini, Duan Lingtian berusaha keras untuk menahan perasaan gembiranya. Tangga itu sangat panjang, dan di depannya ada kabut kehitaman yang mengaburkan semua yang ada di belakangnya. Duan Lingtian dan Han Suenai melewatinya, menuruni tangga sampai mereka menginjak tanah datar dan kabut berangsur-angsur menghilang di depan mata mereka. Tepat pada saat ini, gelombang deru angin tiba-tiba terdengar di kejauhan. Duan Lingtian bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat kepalanya ketika dia merasakan gelombang angin kencang menyerangnya, dan itu meniup pakaian di tubuhnya sampai mereka menonjol. Ketika Duan Lingtian mengangkat kepalanya, dia melihat banyak angin puyuh yang tak henti-hentinya berputar menuju dia dan Han Suenai dengan cepat. Angin puyuh diatur dalam satu baris saat mereka memenuhi gua yang luas di tingkat kedua dari harta karun Raja Pedang ini, dan mereka melesat ke arah Han Suenai dan dia. Sekarang Duan Lingtian dan Han Suenai memiliki dua pilihan. Entah untuk kembali ke lantai pertama atau dengan paksa menerobos. Selama mereka menyerang melalui angin puyuh yang terhubung dari atas ke bawah gua seolah-olah itu telah membentuk penghalang pertahanan, mereka akan dapat terus bergerak lebih dalam ke tingkat kedua. Hadiah dari level kedua pasti ada di ujung gua. Ketika deretan angin puyuh semakin dekat, itu meniup Duan Lingtian ke titik di seluruh tubuhnya seolah-olah akan melayang. Itu setidaknya beberapa ratus meter dariku, jika itu sedikit lebih dekat, bukankah aku akan tertiup terbang olehnya? Duan Lingtian tertawa getir. Kakak Lingtian, mari kita bergegas. Han Suenai memanggil Duan Lingtian sebelum dia tampak berubah menjadi sambaran petir yang menyambar dan menyerbu ke arah deretan angin puyuh yang menyapu. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Han Suenai telah melewati barisan angin puyuh dan menghilang di depan mata Duan Lingtian. Bagi Han Suenai, tingkat angin puyuh ini tidak menimbulkan ancaman sedikit pun padanya. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan pergi bersamanya. Angin puyuh. Pada saat yang sama sosok Duan Lingtian muncul, energi asal di kakinya meroket, dan suara angin dan kilat terdengar pada waktu yang hampir bersamaan untuk melintasi langit. Suara mendesing. Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi badai yang bertabrakan dengan seluruh deretan angin puyuh yang menyapu ke arahnya. Untuk sementara waktu, Duan Lingtian merasakan kekuatan obstruktif yang kuat menghalangi dia untuk bergerak maju. Kekuatan obstruktif ini menjadi semakin kuat. Secara bertahap, kecepatan Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi melambat, dan bukan karena dia tidak ingin terus bergerak maju, tetapi itu karena angin yang menyerangnya dari depan terlalu kuat. Ini adalah kekuatan alam. Duan Lingtian terus berjuang ke depan, dan dia dengan cepat bertabrakan dengan seluruh deretan angin puyuh. Untungnya, Duan Lingtian telah menopang penghalang energi asal tepat waktu untuk melindungi tubuhnya, jika tidak, pada saat ini, dia mungkin akan langsung dicincang. Namun, meski begitu, penghalang energi asalnya berada di ambang kehancuran. Kekuatan angin puyuh terlalu kuat. Penghalang energi asalku paling banyak akan mampu bertahan selama 5 napas waktu lagi. Duan Lingtian sedikit cemas ketika dia menyadari hal ini. Dengan kecepatannya saat ini, menerobos penghalang angin puyuh dalam waktu singkat 5 napas waktu tidak diragukan lagi sesuatu yang lebih sulit daripada naik surga. Sekarang, aku hanya memiliki 2 jalan di depanku. Yang pertama,
Berbalik dan kembali. Yang kedua, minta Suenai untuk membantuku. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam saat pikirannya berputar. Dia secara alami tidak mau berbalik dan kembali begitu saja. Tapi untuk meminta Suenai membantunya. Meskipun itu hanya hal yang sederhana, tetapi secara tidak sadar, dia sedikit tidak mau melakukan ini. Mungkinkah dia harus meminta Suenai untuk membantunya dalam segala hal di harta karun Raja Pedang? Jika Suenai tidak ada, maka dia tidak akan bisa bergerak sedikit pun. Pada tingkat pertama dari harta karun Raja Pedang, jika bukan karena Suenai yang membantu, bahkan jika aku bisa melewatinya, aku tidak akan bisa mendapatkan fragmen konsep pedang itu. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria, dan meminta Duan Lingtian untuk mengandalkan Suenai dari awal hingga akhir adalah sesuatu yang tidak dapat dia lakukan. Paling tidak, dia tidak bisa membuka mulutnya dan meminta bantuan dari Han Suenai. Dia tidak dapat melewati penghalang di dalam hatinya. Skeak-skeak gelombang, tangisan tajam yang terdengar di telinganya menyebabkan Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya. Emas kecil, aku pasti akan membawamu melewati ini. Duan Lingtian melihat tikus emas kecil di bahunya, dan tatapannya menjadi lebih tegas. Dulu, ketika aku tidak memiliki Suenai di sisiku, bukankah aku menjalani semuanya sendiri? Tepat ketika dia berpikir seperti ini, penghalang energi asal di permukaan tubuh Duan Lingtian dicincang berkeping-keping oleh angin puyuh, sedangkan, seluruh tubuh Duan Lingtian benar-benar terbuka sebelum angin puyuh. Mengenakan biaya, Duan Lingtian melihat ke depan melalui seluruh deretan angin puyuh untuk samar-samar dapat melihat Han Suenai yang menunggunya di sisi lain. Seketika, energi asal di bawah kaki Duan Lingtian meroket saat suara angin dan petir yang menusuk telinga terdengar, dan kemudian lapisan energi kuning tanah menutupi permukaan tubuhnya saat Duan Lingtian menyerbu ke depan seperti bola meriam. Namun, tekanan dari angin puyuh yang menutupi langit masih dengan keras menghantam tubuh Duan Lingtian, meledakkannya hingga retakan muncul pada energi kuning tanah di permukaan tubuhnya. Energi kuning tanah tepatnya adalah keterampilan bela diri defensif, penghalang naga bumi, yang dieksekusi Duan Lingtian dengan tergesa-gesa. Tapi Duan Lingtian hanya memahami kekuatan bumi dasar dan kekuatan pertahanan penghalang naga bumi sangat lemah, dan dalam sekejap mata, itu hancur berkeping-keping oleh angin puyuh. Itu berjalan di jejak penghalang origin energinya. Angin kencang yang menutupi langit menekan tubuh Duan Lingtian, menyebabkan organ internalnya bergetar, dan dia sedikit tidak bisa mengatur napas. Tidak peduli seberapa kuat angin puyuh ini, tetap saja angin, mungkinkah aku, seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void yang telah memahami konsep angin tingkat pertama akan kalah di tangan angin puyuh ini. Hati Duan Lingtian dipenuhi dengan kengganan. Di permukaan tubuhnya, untaian energi berwarna biru tak henti-hentinya melonjak. Konsep angin tingkat pertama. Namun, konsep angin tingkat pertama juga tidak mampu menahan tekanan dari angin puyuh, dan itu ditekan dalam sekejap mata. Ketika dia melihat konsep angin tingkat pertama akan hancur, Duan Lingtian malah menjadi tenang. Angin puyuh, angin, kenapa aku harus berhadapan langsung dengannya? Kilatan inspirasi muncul di benaknya, kemudian Duan Lingtian menarik konsep angin tingkat pertamanya dan seluruh tubuhnya berada dalam angin puyuh saat dia merasakan kekuatan tabrakan yang cepat, ganas, dan tak terbatas darinya. Secara bertahap, Duan Lingtian tampaknya memiliki semacam pemahaman, dan dia merasa dirinya menjadi ringan seperti bulu angsa, dan seolah-olah dia telah membentuk semacam pemahaman dengan angin puyuh. Dia bergerak mengikuti angin, membiarkan angin puyuh membawanya terbang. Kakak Lingtian. Sementara itu, Han Suenai yang berada di sisi lain bergerak dengan tergesa-gesa setelah dia menunggu Duan Lingtian beberapa saat dan menyadari bahwa Duan Lingtian masih belum datang, dan dia sekali lagi melewati angin puyuh. Tepat ketika dia bersiap untuk membantu Duan Lingtian, dia melihat Duan Lingtian yang terbang bersama dengan angin puyuh. Pada saat ini, dia bahkan memiliki kesalahpahaman bahwa kakaknya Lingtian tampaknya telah menyatu menjadi satu dengan angin puyuh. Kakak Lingtian adalah kemampuan pemahaman yang tinggi. Han Suenai sepertinya menyadari sesuatu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, banyak sosok berjalan menuruni tangga dari tingkat pertama harta karun Raja Pedang untuk tiba di tingkat kedua. Justru orang lain yang telah memasuki harta karun Raja Pedang bersama mereka. Seketika, pakaian di tubuh mereka berkibar tertiup angin, dan kemudian mereka melihat seluruh deretan angin puyuh. Ada seseorang di dalam angin. Dalam waktu singkat,
seseorang dengan tatapan tajam melihat sosok berwarna ungu yang terbang tanpa henti bersama dengan angin puyuh. Ini saudara Ling Tian. Dong Ming berseru kaget. Konsep angin tingkat kedua. Tepat pada saat ini, suara bersemangat terdengar tiba-tiba, dan itu menarik perhatian semua orang. Selanjutnya, semua orang melihat bahwa Duan Ling Tian telah berhenti bergerak di dalam angin puyuh, dan tidak peduli bagaimana angin puyuh menyapu dan memukulnya, dia tidak bergerak, seperti gunung. Bab 613, 10 Fragmen Konsep. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Setelah beberapa saat, angin puyuh tampaknya telah kehilangan tujuannya, dan itu benar-benar mengabaikan Duan Ling Tian dan langsung melewati Duan Ling Tian, sedangkan, Duan Ling Tian melayang di udara dengan sekeliling tubuhnya diliputi oleh untaian berwarna biru, energi dan dua siluet naga bertanduk kuno lainnya telah muncul di atasnya. Konsep angin tingkat kedua. Pencapaian Duan Ling Tian dalam konsep angin telah maju selangkah lebih maju. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, itu semua berkat angin puyuh ini. Duan Ling Tian berpikir dalam hatinya saat dia melihat angin puyuh yang menyapu ke sisi lain. Pada saat yang sama, seulas senyum muncul di sudut mulutnya. Terobosan konsep anginnya juga berarti bahwa kekuatannya telah maju selangkah lebih tinggi, dan dia memiliki kekuatan ekstra dari satu naga bertanduk kuno. Kakak Ling Tian, kemampuan pemahamanmu sangat tinggi, kamu benar-benar dapat memahami konsep angin tingkat kedua dalam angin puyuh. Pada waktu yang tidak diketahui, Han Xuanai tiba di sisi Duan Ling Tian dan dia tersentak kagum. Duan Ling Tian tertawa getir. Jika bukan karena dia tidak punya alternatif, dia tidak akan melakukan sesuatu yang sepenuhnya di luar dirinya dan secara paksa menyatu ke dalam angin puyuh dan menggunakannya untuk memahami konsep angin. Bahaya melakukan ini terlalu besar. Tentu saja, dia tidak memilih untuk melakukan itu tanpa tujuan. Karena dia tahu bahwa begitu dia benar-benar menghadapi bahaya, Xuanai pasti akan membantu. Justru karena inilah dia memilih untuk keluar semua. Kalau tidak, dia tidak akan berjudi dengan hidupnya. Meskipun dia tidak mau bergantung pada Han Xuanai, tetapi ketika bahaya dalam hidupnya benar-benar muncul, dia tidak peduli tentang semua itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, Duan Ling Tian mendengar gelombang lolongan angin terdengar dari belakangnya. Selanjutnya, sesosok memimpin untuk berkedip ke arah depan gua dengan penuh amarah. Duan Ling Tian melihat dengan cermat dan mengenali orang ini. Justru pria tua berpakaian biru, Penatua Hu. Saat ini, Penatua Hu sedang berlari dari kejauhan ketika tiba-tiba, gelombang aura panas menyapu dari jauh. Itu, api. Pupil Duan Ling Tian mengerut saat dia melihat api yang menutupi langit saat mereka menyerang. Api ini jelas muncul dari udara tipis. Sepertinya ada banyak formasi prasasti di tingkat kedua ini. Mata indah Han Xuanai bersinar saat dia berbicara. Duan Ling Tian menarik napas, dan kemudian matanya menyipit saat dia dengan cepat mengingat kenangan Kaisar bela diri kelahiran kembali di benaknya. Seketika, ia memperoleh tingkat pemahaman tertentu terhadap formasi prasasti yang memadatkan angin puyuh dan api yang menutupi langit. Sepertinya Martial Monarch telah menguasai banyak formasi prasasti. Duan Ling Tian menghela nafas. Kakak Ling Tian, ayo pergi. Ketika Han Xuanai melihat Penatua Hu yang jauh telah melewati api yang menutupi langit dan menghilang di balik api, dia langsung sedikit cemas, dan dia memegang tangan Duan Ling Tian saat dia melintas, sedangkan, Duan Ling Tian hanya bisa diseret oleh Xuanai. Ketika mereka mendekati api, Duan Ling Tian merasakan seluruh tubuhnya memanas, dan dahinya tidak bisa menahan keringat seperti hujan. Es. Tepat pada saat ini, suara Han Xuanai terdengar jelas. Seketika, aura dingin yang sangat dingin yang muncul dari udara tipis membekukan Duan Ling Tian sampai dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan seluruh tubuhnya bergidik. Pada saat ini, Duan Ling Tian merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam dua dunia api dan es yang berbeda. Aura sedingin es untuk sementara menekan api yang menutupi langit. Dengan Han Xuanai membuka jalan, Duan Ling Tian dengan mudah melewati api yang menutupi langit. Saat ini, di antara kekuatan alam, angin dan api telah muncul. Kemudian itu akan menjadi air, kilat, dan bumi, aku benar-benar kutukan. Pada saat yang sama Duan Ling Tian bergumam pada dirinya sendiri, dia dengan jelas melihat air yang menyembur ke depan dan melonjak ke arah mereka. Air ini tampak seperti gelombang ganas dari lautan, dan kecepatannya sangat cepat. Ketika dilihat dari jauh, lapisan demi lapisan gelombang kejut melonjak ke arah mereka. Bahkan ketika dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh,
Duan Lingtian masih dapat dengan jelas merasakan tekanan yang sangat kuat menyapu. Bang, 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 bang. Kecepatan ombak yang ganas semakin cepat, dan itu tiba di dekat Duan Lingtian dan Han Suenai setelah beberapa saat. Setiap kali ombak ini menghantam keras dari atas, tidak ada tempat di gua yang tidak tersentuh olehnya. Jadi sebelum gelombang ganas ini, bahkan Void Praying Stage akan merasa sulit untuk terbang dan menghindarinya. Mengembun. Suara Han Suenai terdengar sekali lagi. Selanjutnya, Duan Lingtian melihat bahwa bersama dengan tangan Han Suenai yang perlahan terangkat, angin kencang yang sedingin es hingga ekstrim menyapu ke arah angin kencang yang bergolak saat mereka bergerak, dan angin benar-benar membekukan ombak. Gelombang keras yang masih melonjak ke depan beberapa saat yang lalu telah benar-benar tenang sekarang. Lebih tepatnya, itu telah dibekukan menjadi es oleh Han Suenai. Es terbuat dari air dan lebih dingin dari air, es telah lama melampaui air. Saat dia menatap pemandangan di depannya, pikiran ini tidak bisa tidak muncul di hatinya. Ayo pergi, kakak Lingtian. Han Suenai sekali lagi mengulurkan tangannya yang halus untuk memegang tangan Duan Lingtian, dan kemudian dia membawa Duan Lingtian untuk menginjak es yang sangat tebal dan terus berjalan ke depan. Bang, 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 bang. Tepat setelah mereka lulus ujian air, Duan Lingtian dan Han Suenai mendengar gelombang petir dari kejauhan. Ini adalah kesengsaraan kilat. Han Suenai melihat ke kejauhan saat dia berbicara dengan sedikit heran. Duan Lingtian melihat ke atas. Di kejauhan, sesosok berdiri di langit, dan dia menahan kesengsaraan surgawi yang menutupi langit saat menyapu. Kesengsaraan surgawi ini terlihat tidak berbeda dari kesengsaraan surgawi yang dialami Duan Lingtian ketika dia baru saja menerobos ke tahap pencongkelan Void. Namun, dalam hal ketebalan, sambaran petir ini jauh lebih menakutkan. Penatuahu yang berada tepat di depan telah menyapu kesengsaraan surgawi sepanjang jalan, dan dia perlahan menghilang di balik petir yang menutupi langit dan turun seperti hujan untuk terus menuju kedalaman gua. Selanjutnya, Duan Lingtian dan Han Suenai mengikutinya. Kesengsaraan surgawi yang menutupi langit sangat menakutkan, dan jika bukan karena bantuan Han Suenai, bahkan jika Duan Lingtian mampu melewatinya, dia akan terluka parah. Angin, api, air, petir, kita sudah mengalami 4 jenis energi alam. Sepertinya sangat mungkin energi bumi adalah yang berikutnya. Duan Lingtian berpikir dalam hati setelah mereka melewati area yang tertutup petir. Fakta membuktikan bahwa tebakan Duan Lingtian benar. Persis energi bumi yang muncul berikutnya. Tanah yang jauh tiba-tiba mulai bergetar, dan sepertinya tanah itu bergetar hebat. Tanah retak terbuka ke segala arah seolah-olah telah berubah menjadi jaring laba-laba yang sangat besar, sedangkan retakan yang seperti jaring laba-laba terus membesar, dan dalam sekejap mata, itu telah membentuk banyak jurang yang mengerikan. Tidak hanya itu, ada batu-batu besar yang menggelinding menutupi langit saat mereka menyapu dari kejauhan, dan mereka menyebabkan seluruh gua berguncang seolah-olah kiamat telah tiba. Saat ini, bahkan Penatuahu dalam kondisi yang sedikit menyesal. Batu-batu yang menggelinding itu tampaknya sangat keras. Bahkan ketika Penatuahu menyerangnya, sulit untuk menghancurkannya, dan dia hanya bisa mengandalkan kecepatan teknik gerakannya untuk menghindar. Suara mendesing. Han Suenai memegang tangan Duan Lingtian saat dia memimpin jalan untuk menghindari banyak batu bergulir dengan mudah sebelum melampaui Penatuahu. Sekarang energi bumi telah muncul, selanjutnya bukan es, kan? Hati Duan Lingtian tersentak saat dia berpikir sendiri. Jika itu es, maka dengan Han Suenai di sisinya, dia tidak takut. Tapi yang lain mungkin akan dilanda kemalangan. Tapi kali ini, pikiran Duan Lingtian tidak menjadi kenyataan. Setelah mereka melewati area yang diselimuti energi bumi, area gua di depan mereka tidak mengaktifkan formasi prasasti lagi, dan itu benar-benar damai. Seiring dengan Duan Lingtian dan Han Suenai terus maju, sebuah belokan muncul di depan, sedangkan, di belakang kurva itu, sebuah platform batu muncul di depan mata Duan Lingtian dan Han Suenai. Platform batu ini memiliki slip batu giok tunggal yang ditempatkan di atasnya. Tapi, perhatian Duan Lingtian dan Han Suenai bukan pada batu giok yang ada di platform batu sekarang. Tatapan mereka ditarik oleh 10 tangga di belakang platform batu. Sebelum tangga ini masing-masing adalah platform batu kecil, dan pada masing-masing platform batu ini ada sebuah kotak yang sangat indah. Batu itu tidak ternoda oleh setitik debu, dan sepertinya itu bukan produk dari era yang sama dengan kotak yang pernah dilihat Duan Lingtian dan Han Suenai di tingkat pertama.
Formasi prasasti lain. Ketika kekuatan spiritual Duan Lingtian menyapu dan mendekati 10 tangga yang tersebar di sekitarnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah pada saat pertama. Di sekitar tangga ini masing-masing adalah formasi prasasti yang menyelimuti bagian atasnya. Formasi prasasti ini dicatat dalam ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dan meskipun mereka tidak memiliki kekuatan ofensif, itu memiliki batasan hanya mengizinkan masuk tetapi tidak keluar. Dengan kata lain, siapapun dapat memilih untuk memasuki salah satu formasi prasasti dan masuk dengan mudah tanpa ketegangan sedikit pun, tetapi jika seseorang ingin keluar, maka itu praktis tidak mungkin. Kecuali jika orang tersebut memiliki kekuatan yang bahkan lebih hebat dari keberadaan yang membentuk formasi prasasti ini. Orang yang mendirikan formasi prasasti ini tidak diragukan lagi adalah Raja Bela Diri yang meninggalkan harta karun Raja Pedang ini. Belum lagi Duan Lingtian dan sekelompok orang di belakangnya, bahkan jika itu Han Xuenai, kekuatannya jauh lebih rendah daripada ahli panggung martial monark. Kakak Lingtian. Duan Lingtian masih terkejut ketika suara Han Xuenai sudah terdengar, dan itu mengandung kejutan yang menyenangkan bercampur di dalamnya. Tiba-tiba, Han Xuenai sudah tiba di platform batu terdekat, dan dia mengambil batu giok di atasnya. Ini adalah slip giok transmisi suara. Setelah Duan Lingtian mendekati Han Xuenai, dia mengenali slip batu giok itu. Apa yang tercatat di slip batu giok itu? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak Lingtian, lebih baik jika kamu mendengarkannya sendiri. Han Xuenai menyerahkan slip batu giok itu kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengulurkan tangannya untuk menerimanya, dan kemudian dia menggabungkan energi asalnya ke dalam, menyebabkan suara yang jelas masuk ke telinganya. Tidak peduli siapa itu, selama kamu bisa memasuki tingkat kedua dari makam warisanku dan telah melewati ujian dari 5 kekuatan alam yang besar, itu benar-benar sulit didapat, ada total 10 tangga di depanmu, dan kurasa kau sudah melihatnya. 10 tangga ini dan kotak di platform batu kecil di samping mereka masing-masing memiliki formasi prasasti serupa yang menyelimuti mereka. Setelah Anda memilih untuk memasuki salah satu tangga, maka Anda tidak bisa meninggalkannya dan hanya bisa berjalan di sepanjang jalan itu. Di dalam setiap kotak pada platform batu kecil di samping adalah fragmen konsep. Fragmen konsep ini terdiri dari total 5 jenis, dan masing-masing ada 2. Fragmen konsep ini masing-masing sesuai dengan 5 kekuatan alam yang semuanya Anda alami sebelumnya. Bab 614, Pilihan. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Di antara 10 fragmen konsep, masing-masing ada 2 fragmen konsep angin, 2 fragmen konsep api, 2 fragmen konsep petir, 2 fragmen konsep air, dan 2 fragmen konsep bumi. Duan Lingtian menemukan apa yang terkandung di dalam kotak kecil di platform batu kecil sebelum 10 tangga dari slip giok transmisi suara. Selanjutnya, suara itu terus terdengar dari slip batu giok. Dari kiri ke kanan, 10 fragmen konsep masing-masing adalah fragmen konsep angin, fragmen konsep api, fragmen konsep petir, kata-kata di slip giok menggambarkan distribusi fragmen konsep. Di antara 10 fragmen konsep, yang terburuk adalah fragmen konsep tingkat lanjut tingkat pertama dan yang terbaik adalah fragmen konsep tingkat lanjut tingkat ke-6. Tingkat fragmen konsep apa yang Anda peroleh akan bergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Suara di slip giok juga secara kasar menjelaskan tingkat 10 fragmen konsep. Level tertinggi adalah fragmen konsep tingkat lanjut tingkat ke-6. Fragmen konsep tingkat lanjut tingkat ke-6, gagasan macam apa itu? Belum lagi hal lain dan hanya berbicara tentang fragmen konsep pedang yang dimiliki Duan Lingtian dari tingkat pertama, bahwa fragmen konsep pedang adalah fragmen konsep tingkat ketiga, dan konsep yang terkandung di dalamnya sebanding dengan kekuatan 400 tanduk kuno, naga, sedangkan, fragmen konsep tingkat lanjut tingkat ke-6 bahkan lebih menakutkan karena konsep yang terkandung di dalamnya sebanding dengan kekuatan 700 naga bertanduk kuno. Itu jauh lebih baik daripada fragmen konsep pedang itu. Makam warisanku memiliki total 3 level, level ketiga yang kamu turuni dari sini adalah level terakhir. Itu berubah secara tidak terduga, dan tesnya berbeda sesuai dengan kultivasi seseorang. Setiap tangga hanya memungkinkan satu orang untuk masuk. Terlebih lagi, begitu seseorang memasuki formasi prasasti akan mengalami perubahan dan melarang orang masuk dan keluar. Orang yang memasuki formasi prasasti dan memperoleh fragmen konsep hanya memiliki satu jalan, yaitu melanjutkan ujian tingkat ketiga. Jalan keluarnya ada di tingkat ketiga, dan selain itu,
hadiah dari ujian tingkat ketiga adalah yang terbaik. Suara itu tiba-tiba berhenti. Duan Lingtian mengerti sekarang. Harta karun Raja Pedang tampaknya adalah makam warisan Raja Bela Diri, dan memiliki total 3 tingkat. Tes tingkat ketiga tergantung pada budidaya orang yang masuk ke dalamnya, dan setiap tangga yang mengarah ke yang ketiga, level hanya bisa menerima 1 orang. Duan Lingtian menatap 10 tangga di depannya, dan matanya berbinar. Dengan kata lain, di antara kita semua, hanya 10 orang yang masuk ke tingkat ketiga pertama yang dapat menjalani tes tingkat ketiga. Orang-orang yang datang nanti akan kehilangan kesempatan. Ketika dia berpikir sampai di sini, Duan Lingtian sedikit tidak sabar. Kakak Lingtian, sepertinya kita harus berpisah di sini, manakah dari 5 fragmen konsep alam yang siap Anda pilih? Han Xuenya memandang Duan Lingtian dan bertanya. Duan Lingtian tidak ragu sedikit pun. Fragmen konsep angin. Meskipun Duan Lingtian sendiri telah memahami angin, petir, dan bumi, dia hanya memahami konsep dasar di angin tingkat kedua. Petir hanyalah angkatan tingkat lanjut. Bumi hanyalah sebuah elementary force. Begitu dia mendapatkan fragmen konsep angin yang dia pilih, Duan Lingtian akan dapat memahami konsep angin selangkah lebih maju pada saat pertama yang memungkinkan dengan mengandalkannya. Dengan bantuan dari fragmen konsep angin, dan ditambah dengan kemampuan pemahaman Duan Lingtian sendiri yang tidak buruk, kemajuannya dalam konsep angin akan meningkat pesat. Kakak Lingtian, yang mana di antara 2 fragmen konsep angin yang ingin kamu pilih? Level dari 2 fragmen konsep ini mungkin tidak sama. Hai Xuenai bertanya. Salah satu dari mereka. Duan Lingtian mengangkat bahu dan menjawab dengan santai. Saat ini, orang-orang di belakang belum tiba, dan Duan Lingtian dapat memilih dengan bebas. Tapi selain memilih untuk dirinya sendiri, Duan Lingtian tidak melupakan tikus emas kecil itu. Emas kecil, apakah kamu melihat 10 kotak itu? Di dalamnya ada, Duan Lingtian berbicara kata demi kata untuk memberitahu emas kecil tentang kedalaman dari 10 kotak itu. 2 fragmen konsep petir. Mata Little Gold berbinar saat dia berbicara dengan suara seorang anak kecil. Ada catatan tentang fragmen konsep dalam ingatan warisanku, itu hal yang sangat hebat. Emas kecil, pilih fragmen konsep petir dan kemudian masuk ke tangga, saya percaya bahwa Anda pasti akan dapat dengan lancar melewati tes tingkat ketiga dengan kekuatan Anda dan mendapatkan banyak hadiah. Duan Lingtian mendorong tikus emas kecil itu. Skeak-skeak gelombang, seketika, tikus emas kecil berteriak dengan penuh semangat, dan kemudian berbicara dengan suara seorang anak kecil. Kakak Lingtian, aku tidak akan mengecewakanmu. Keduanya adalah fragmen konsep petir, pilih salah satunya. Duan Lingtian menunjuk ke kotak tempat 2 fragmen konsep petir berada saat dia berbicara dengan tikus emas kecil. Mencicit. Tikus emas kecil itu berteriak sebelum berubah menjadi sambaran petir yang menyambar langsung ke arah kotak yang berisi fragmen konsep petir di sebelah kanan. Seiring dengan tikus emas kecil yang membuka kotak itu, sebuah fragmen berwarna ungu muncul di tangannya. Kali ini, Duan Lingtian tidak berani memeriksanya dengan kekuatan spiritualnya. Dia hanya bisa mengikuti ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali untuk melihat apakah ada cara lain untuk membedakan tingkat fragmen konsep apa ini. Fragmen konsep tingkat 6. Duan Lingtian belum sadar ketika Han Xuenai yang berdiri di sampingnya sudah berteriak kaget. Hanya ada fragmen konsep lanjutan, dan itu adalah sesuatu yang hanya bisa diringkas menjadi bentuk oleh ahli tahap transformasi Void. Jadi, ketika Han Xuenai mengatakan fragmen berwarna ungu di tangan tikus emas kecil itu adalah fragmen konsep tingkat ke-6, tidak diragukan lagi itu adalah fragmen konsep tingkat lanjut tingkat ke-6. Fragmen konsep petir tingkat lanjut tingkat ke-6. Ekspresi Duan Lingtian membeku karena dia tidak pernah menyangka keberuntungan tikus emas kecil itu begitu baik untuk benar-benar memilih fragmen konsep dengan level tertinggi di antara 10. Little Gold berteriak puas ketika dia mendengar suara Han Xuenai, dan kemudian dia berlari menuju tangga. Kakak Lingtian, Kakak Xuenai, aku pergi dulu. Sebelum sosok tikus emas kecil itu benar-benar menghilang di tangga, suara kekanak-kanakannya terdengar dari jauh hingga masuk ke telinga Duan Lingtian dan Han Xuenai. Anak kecil ini, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sedangkan Han Xuenai juga tersenyum. Keberuntungan Little Gold tidak buruk, aku ingin tahu bagaimana keberuntungan Little Black dan Little White. Han Xuenai mengangkat tangannya dan membiarkan kedua ular piton kecil itu keluar. Little Black,
Little White, apakah kalian berdua dengan jelas mendengar apa yang dikatakan kakak Ling Tian kepada Little Gold? Han Suenai memandangi dua ular sanca kecil yang sedikit terbakar semangat dan bertanya dengan senyum ringan. His-desis gelombang, kedua ular piton kecil itu menjentikkan lidah mereka sambil mengangguk. Pada saat ini, tatapan mereka menilai 9 kotak lainnya yang belum dibuka, dan mereka jelas tertarik oleh fragmen konsep di dalam kotak. Little Black, kamu telah memahami konsep angin, dan Little White, kamu telah memahami konsep api. Kedua kotak itu berisi fragmen konsep angin, dan dua kotak itu berisi fragmen konsep api. Han Suenai membimbing kedua ular piton kecil itu. His-desis gelombang, kedua ular piton kecil itu buru-buru mengangguk ketika mendengar ini. Kakak, aku pergi. Kakak, aku dan Little Black akan pergi duluan. Sebelum Little Black dan Little White berubah menjadi sambaran hitam dan sambaran petir putih yang menyambar, mereka tidak lupa mengirimkan transmisi suara untuk memberitahu Duan Ling Tian, dan ini menyebabkan Duan Ling Tian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkannya, senyum tipis. Setelah beberapa saat, Little Black menarik sebuah fragmen berwarna biru dari sebuah kotak. Fragmen konsep angin tingkat lanjut tingkat ketiga. Sekarang, melalui ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, Duan Ling Tian yang mengerti bagaimana membedakan tingkat fragmen konsep dari penampilan luarnya telah mengenali tingkat fragmen konsep Little Black yang dipegang di mulutnya dengan pandangan sekilas. Sementara itu, Han Suenai berteriak dengan suara rendah. Kepala Little Black terkulai dan menjadi putus asa ketika mendengar ini. Dia selalu menganggap tikus emas kecil itu sebagai lawan. Sekarang, lawannya telah memperoleh fragmen konsep tingkat lanjut tingkat ke-6, sedangkan, dia malah memperoleh fragmen konsep tingkat lanjut tingkat ketiga. Ini menyebabkan dia menjadi sangat tidak senang. Little Black, fragmen konsep lanjutan tingkat ketiga sangat bagus, pergi ke tingkat ketiga. Duan Ling Tian tersenyum saat dia menghibur. Seperti kata pepatah, hati seseorang tidak pernah puas, dan tampaknya kata-kata ini tidak diucapkan secara acak. His-desis gelombang, piton hitam kecil itu mengangguk ringan dan tidak lupa melirik Han Suenai sebelum dengan enggan melesat ke tangga dan menghilang di depan mata Duan Ling Tian dan Han Suenai. Sementara itu, piton putih kecil telah menarik fragmen konsep apinya juga. Fragmen konsep tingkat lanjut tingkat 4. Han Suenai berteriak dengan suara rendah sekali lagi. Sebelum Han Suenai berteriak, Duan Ling Tian telah melihat tingkat fragmen konsep api yang dipegang tikus putih kecil di mulutnya, jadi dia tidak terkejut. Mata tikus putih kecil itu berkedip ketika dia mendengar ini, dan dia tampak sedikit senang. Mungkin, dia senang bahwa dia telah melampaui ular piton hitam kecil itu. Selanjutnya, piton putih kecil memasuki tangga juga. Untuk sementara waktu, 3 orang kecil telah memilih jalan mereka sendiri dan masuk ke tingkat ketiga. Mereka telah menduduki 3 posisi untuk memasuki tingkat ketiga harta karun Raja Pedang. Ada 7 posisi tersisa. Suenai, fragmen konsep mana yang ingin kamu pilih? Duan Ling Tian memandang Han Suenai saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Pencapaian Han Suenai dalam konsep es sangat dalam, dan dia telah menyaksikannya dengan matanya sendiri pada banyak kesempatan. Namun di antara fragmen konsep sebelum mereka, meskipun ada 5 jenis, konsep es tidak termasuk di antara jenis-jenis itu. Aku bermaksud memilih fragmen konsep bumi. Han Suenai tersenyum. Duan Ling Tian mengangguk. Fragmen konsep bumi tidak buruk, di antara konsep alam, jika konsep bumi digunakan sambil mengandalkan bumi untuk menarik dukungan dari energi bumi, itu jauh melampaui konsep alam lainnya. Sejauh menyangkut Duan Ling Tian, pilihan Han Suenai sangat masuk akal. Astaga, tepat pada saat ini, sosok yang seperti angin menyapu muncul di depan mata Duan Ling Tian dan Han Suenai. Orang tua ini lagi. Duan Ling Tian mengerutkan kening saat dia melihat pria tua itu. Orang tua itu justru orang tua berpakaian biru yang datang bersama Dong Ming, Penatua Hu. Saat ini, Penatua Hu telah mengambil slip giok transmisi suara di platform batu, dan dia dengan cepat memahami adegan di hadapan dirinya sendiri dan aturan tingkat ketiga dari harta karun Raja Pedang. 3 fragmen konsep hilang, dibandingkan dengan apa yang dikatakan di slip giok, 1 fragmen konsep petir, 1 fragmen konsep angin, dan 1 fragmen konsep api hilang. Alis Penatua Hu terangkat, lalu energi asal di bawah kakinya berkelebat saat dia terbang dengan niat untuk memilih fragmen konsep yang sesuai dengan konsep yang dia pahami. Bab 615, Fragmen Kedalaman. Penerjemah, Kurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Namun, tepat pada saat ini,
Berhenti. Teriakan dingin dan muram terdengar tiba-tiba, dan itu menyebabkan sosok Penatuahu menjadi kaku dan berhenti di tempat. Penatuahu perlahan memutar kepalanya, dan dia melihat pemuda berpakaian ungu di dekatnya menatapnya dengan ekspresi tenang. Sebelumnya, justru pemuda berbaju ungu inilah yang meneriakinya untuk berhenti. Wajah Penatuahu tenggelam. Seorang anak tahap inisiasi Void tingkat ketiga yang berani menjadi lancang di hadapannya juga. Tetapi ketika dia mengingat kekuatan mengerikan dari gadis muda di sisi pria muda itu, dia bekerja keras untuk menekan api kemarahan di dalam hatinya dan bertanya dengan suara yang dalam. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Duan Lingtian melirik Penatuahu dengan acuh tak acuh. Seperti kata pepatah, ada perintah untuk semuanya. Sampai sekarang, aku dan Suenai telah tiba di sini sebelum kamu. Sekarang, kami belum memilih, tetapi kamu sudah ingin memilih. Penatuahu menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini. Kalau begitu kalian berdua pilih dulu. Ketika dia memikirkan betapa menakutkannya gadis muda berpakaian kuning itu, tidak peduli seberapa besar keinginan Penatuahu untuk membunuh pemuda berpakaian ungu di depannya, tidak peduli betapa dia membenci pemuda itu karena meminjam kekuatan orang lain untuk membuang berat badannya, Penatuahu tidak bisa berbuat apa-apa karena situasi yang dia hadapi. Suenai. Duan Lingtian memandang Han Suenai. Kakak Lingtian, Anda masuk dulu, untuk menghindari kambing tua ini memainkan beberapa trik. Ketika Han Suenai berbicara dengan Duan Lingtian, wajahnya tersenyum, sedangkan, ketika dia secara tidak sengaja melihat ke arah Penatuahu, senyum di wajahnya menghilang dan digantikan oleh lapisan es yang menyebabkan Penatuahu tidak dapat menahan diri dari gemetar. Baik. Duan Lingtian mengangguk sebelum berkedip untuk langsung memasuki formasi prasasti yang berisi fragmen konsep angin terakhir. Hanya ada 2 fragmen konsep angin. Satu diperoleh oleh ular sanca hitam kecil, dan itu adalah fragmen konsep tingkat ketiga. Aku ingin tahu berapa level fragmen konsep angin ini. Duan Lingtian sedikit menantikannya. Saat dia berdiri di dekat platform batu kecil di sisi tangga, Duan Lingtian mengulurkan tangannya perlahan untuk bergerak menuju kotak di platform batu kecil. Setelah dia membuka kotak itu, sebuah fragmen berwarna biru diam-diam tergeletak di dalamnya, sedangkan, ekspresi gelisah Duan Lingtian benar-benar menghilang pada saat ini, dan digantikan dengan kejutan yang menyenangkan. Fragmen konsep angin tingkat lanjut tingkat 5. Meskipun fragmen konsep angin yang dia pilih lebih rendah daripada fragmen konsep petir yang dipilih Little Gold, itu jauh lebih baik daripada fragmen konsep angin yang dipilih piton hitam kecil. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan fragmen konsep angin dengan sedikit kegembiraan. Di kejauhan, tatapan Han Suenai menyala ketika dia melihat fragmen konsep di tangan Duan Lingtian, dan dia buru-buru memberi selamat kepada Duan Lingtian. Selamat, Kakak Lingtian. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum sebagai jawaban, dan kemudian dia menyimpan fragmen konsep di cincin tata ruangnya. Suenai, aku pergi dulu. Duan Lingtian memberitahu Han Suenai sebelum melanjutkan menuruni tangga dan menuju tingkat ketiga dan terakhir dari harta karun Raja Pedang. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Han Suenai. Belum lagi tes tingkat ketiga ditetapkan berdasarkan kultivasi masing-masing peserta, hanya kekuatan tangguh Suenai bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sembarang orang. Duan Lingtian menuruni tangga, dan sepetak kabut kehitaman muncul di depan matanya. Dia bahkan belum sepenuhnya melewati kabut ketika dia merasakan aura panas menyerang wajahnya. Bukan formasi prasasti yang mengembunkan api, kan? Duan Lingtian menebak dalam hatinya. Hanya setelah dia benar-benar keluar dari kabut, Duan Lingtian menyadari bahwa tebakannya salah. Saat ini, meskipun itu adalah gua luas yang sama yang muncul di hadapannya, sejumlah besar lava mengalir melalui gua ini. Tempat ini tampak seperti bagian dalam gunung berapi, dan memberikan perasaan yang menekan. Tentu saja, dengan kultivasi Duan Lingtian saat ini, dia sama sekali tidak takut dengan lava di depannya. Tatapannya turun ke bilah sepanjang 3 kaki yang dimasukkan di sekitar lava. Bilah sepanjang 3 kaki ini memiliki berbagai bentuk yang berbeda, dan mereka tersebar di sekitar gua. Jika dilihat dari jauh, tempat ini seperti makam pedang. Makam pedang adalah tempat di mana pedang dikuburkan. Pedang-pedang ini, kekuatan spiritual Duan Lingtian menyapu dan memeriksa pedang-pedang ini di hadapannya pada saat pertama yang memungkinkan, dan sedikit ekspresi terkejut perlahan tumbuh di wajahnya yang tenang. Mereka semua adalah pedang roh kelas 3 ke atas, dan tidak ada kekurangan pedang roh kelas 2. Emosi Duan Lingtian melonjak.
Bila sepanjang 3 kaki yang tersebar di mana-mana telah mengejutkannya. Meskipun dia bisa dianggap sebagai pengrajin senjata kelas 3 sekarang juga dan mampu memperbaiki pedang roh kelas 3, bahan untuk memperbaiki pedang roh kelas 3 tidak begitu mudah ditemukan. Bahkan sampai-sampai bahan untuk kuali senjata roh kelas 3 yang menggunakan bahan yang jauh lebih sederhana belum dikumpulkan olehnya. Tanpa sadar, Duan Lingtian terus berjalan lebih dalam. Dia baru saja berjalan beberapa langkah ketika kekuatan spiritual Duan Lingtian yang berjaga merasakan gelombang fluktuasi lembut di bawah kakinya. Fluktuasi semacam ini tidak asing baginya. Formasi prasasti. Ekspresi Duan Lingtian menjadi serius. Dia tahu bahwa dia telah mengaktifkan formasi prasasti, sedangkan sekarang, yang perlu dia lakukan adalah menghadapi semua tes yang dibawa oleh formasi prasasti ini kepadanya. Namun setelah menunggu beberapa saat, Duan Lingtian tidak merasa ada yang salah. Apa yang terjadi? Saya dapat yakin bahwa fluktuasi dari sebelumnya memang formasi prasasti tanpa keraguan. Duan Lingtian sedikit bingung. Mungkinkah formasi prasasti telah membusuk setelah mengalami bertahun-tahun? Tepat ketika Duan Lingtian sedikit bingung. Untung Junior, tempat ini adalah makam warisan tingkat ketiga yang saya tinggalkan. Saya dapat yakin bahwa kultivasi Anda berada di tingkat ketiga dari tahap pencongkel Void sehingga tes berikut akan sesuai dengan tingkat ketiga dari Void. Tahap inisiasi. Sebuah suara tiba-tiba sepertinya menyapu dari sekeliling dan memasuki telinga Duan Lingtian. Itu dia. Pupil Duan Lingtian mengerut. Dia dapat membedakan bahwa suara ini persis sama dengan suara yang dia dengar dari slip giok transmisi suara di tingkat pertama dan kedua. Itu adalah orang yang sama. Raja Bela Diri. Duan Lingtian mengerti bahwa ini adalah suara yang ditinggalkan oleh Raja Pedang itu. Formasi prasasti ini seharusnya dibentuk dari prasasti transmisi suara dan berbagai jenis prasasti lainnya, dan dapat mendeteksi budidaya orang lain. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian menebak kegunaan formasi prasasti yang telah diaktifkan sebelumnya. Itu tidak lain adalah untuk mendeteksi kultivasinya dan mengingatkannya melalui prasasti transmisi suara. Meskipun jenis prasasti ini biasa, namun itu bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh siapapun, setidaknya membutuhkan kekuatan spiritual di tahap martial monark atau di atasnya. Duan Lingtian memiliki ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, jadi dia tahu detail dari berbagai formasi prasasti. Suara Raja Pedang tidak berhenti dan terus berlanjut. Ada total 6 tes di tingkat ketiga dari makam warisanku, 3 di antaranya menguji kebijaksanaan dan tidak mengandung bahaya sedikit pun. 3 tes kekuatan lainnya, dan kecerobohan sekecil apapun mungkin akan menyebabkan Anda mati secara langsung. Begitu kamu tiba di tingkat ketiga makam warisan, tidak ada jalan untuk mundur. Kecuali kamu melewati 3 tes kekuatan ini, jika tidak, jalan menuju pintu keluar tidak akan muncul. Suara itu terus terdengar dan menyebabkan Duan Lingtian merasa lebih tertekan. Itu tidak akan muncul. Bukankah itu berarti jika seseorang tidak dapat melewati 3 tes kekuatan, orang itu akan selamanya ditinggalkan di sini. Di antara 6 tes, 1,3, dan 5 tes kebijaksanaan, dan 2,4, dan 6 tes kekuatan, orang yang pertama melewati semua tes akan mendapatkan warisanku. Suara itu terdengar sekali lagi, dan itu menyebabkan mata Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar. Warisan. Saat ini, Duan Lingtian merasa napasnya menjadi tergesa-gesa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa harta karun Raja Pedang ini sebenarnya didirikan oleh Raja Bela Diri itu demi warisannya sendiri. Dia awalnya mengira itu adalah permainan kecil yang dibuat oleh Raja Bela Diri dan tidak ada harta berharga di dalamnya. Tapi sepertinya dia tidak salah, sangat keliru. Tunggu, tiba-tiba, Duan Lingtian sepertinya memikirkan sesuatu. Raja Bela Diri itu selalu mengatakan bahwa tempat ini adalah makam warisannya. Makam warisan, apakah itu tempat yang berisi barang-barang yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal? Mungkinkah makam warisan ini ditinggalkan oleh Raja Bela Diri itu sebelumnya? Dia meninggal. Ketika dia memikirkan sampai di sini, detak jantung Duan Lingtian menjadi lebih cepat, dan dadanya naik turun seperti tiupan dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang Raja Bela Diri sebelum kematian, apakah itu akan menjadi sesuatu yang biasa? Mungkin, semua yang dimiliki Martial Monarch ada di sini, tapi, meskipun hadiah dari level ketiga banyak, itu dibagi menjadi 10 bagian. Jika saya ingin mendapatkan hadiah terbaik, maka saya harus menjadi yang pertama melewati 6 besar tes yang ditetapkan oleh Martial Monarch itu.
Ketika dia memikirkan sampai di sini, suasana hati Duan Lingtian menjadi tenang. Dia tahu bahwa segala sesuatu setelah ini akan mengharuskan dia untuk melaluinya sendiri. Sekarang, dia sendirian. Tapi, menurut kata-kata yang ditinggalkan Martial Monarch, tes tingkat ketiga ini diatur sesuai dengan kultivasi saya berasumsi bahwa selain 3 tes kebijaksanaan, saya dapat menangani 3 tes kekuatan lainnya. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Sekarang, biarkan tes pertama dimulai. Duan Lingtian tahu bahwa setiap saat dan detik sekarang sangat berharga, dan dia harus melewati semua ujian dalam waktu sesingkat mungkin. Hanya dengan cara ini dia bisa mendapatkan warisan dari Raja Bela Diri itu. Apakah warisan yang ditinggalkan oleh Raja Bela Diri akan sederhana? Duan Lingtian tidak berpikir begitu. Mungkin, Raja Bela Diri itu meninggal di sini. Jika seperti ini, mungkin ada fragmen kedalaman di tengkoraknya. Ketika dia memikirkan sampai di sini, perasaan Duan Lingtian yang sudah tenang melonjak sekali lagi. Fragmen kedalaman. Di dalamnya ada pemahaman Martial Monarch menuju Profundity, dan Profundity adalah eksistensi yang melampaui konsep. Bahkan jika itu adalah kedalaman tingkat pertama yang terendah, kekuatan yang terkandung di dalamnya adalah 2 kali kekuatan konsep tingkat lanjut tingkat ke-9. Konsep tingkat lanjut tingkat ke-9 sebanding dengan kekuatan 1000 naga bertanduk kuno, sedangkan tingkat kedalaman tingkat pertama sebanding dengan kekuatan 2000 naga bertanduk kuno. Kedalaman tingkat ke-9 bahkan sebanding dengan kekuatan 10.000 naga bertanduk kuno. Pada saat itu, 10.000 siluet naga bertanduk kuno yang dipadatkan dari energi surga dan bumi akan mengalami perubahan dan ditransformasikan menjadi bentuk yang sama sekali baru. Tapi, bahkan jika saya mendapatkan fragmen kedalaman, saya tidak akan dapat menggunakannya untuk sementara waktu. Fragmen kedalaman melampaui fragmen konsep, dan hanya seseorang yang telah memahami konsep tingkat lanjut atau kedalaman tingkat 9 yang dapat memahami kedalaman darinya. Duan Lingtian menghela nafas. Misalnya, jika fragmen kedalaman angin muncul di sisa-sisa Raja Bela Diri itu, maka Duan Lingtian hanya bisa mulai memahami kedalaman angin setelah dia meningkatkan konsep anginnya untuk mencapai konsep angin tingkat lanjut tingkat ke-9.